penting sekali untuk mengistiqomahkan roti tawassul, ya, yang sangat dibutuhkan kondisi-kondisi saat ini. Dibutuhkan kekuatan spiritual, bukan cuma menggunakan nalar-nalar logika dalam menghadapi musibah atau kondisi saat ini, tapi juga perlu adanya kekuatan batin atau penanganan spiritual buat diri kita masing-masing, karena ini penting sekali. Kita tahu kondisi banyak dari kita yang panik, yang takut, sedangkan panik, takut itu bagian daripada kelemahan atau alat yang dijadikan oleh setan untuk melemahkan kekuatan muslimin. Maka bisikan-bisikan makhluk jahat di hati kita yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah model apapun, sehebat apapun, kecuali hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah. Di antara mujahadah adalah dengan roti istiqomah, ya, tawasul, amalan-amalan taat yang lainnya, sedekah dan lain sebagainya. Sebab itu ketika Allah menjelaskan kejahatan bisikan-bisikan di hati, terlebih dahulu Allah menyebutkan 3 kebesarannya. Qul a'udzu birabbin nas. Allah, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang mengatur manusia, Rabbun Nas, yang mengatur manusia, Malikin Nas, raja manusia, rajanya manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Baru menyebutkan kejahatan setan di hati, min syarril wasil khannas. Tapi ketika menyebutkan keburukan makhluk, santet, sihir, dukun, atau kejahatan makhluk lainnya, Allah cukup menyebutkan 1 kebesarannya saja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan pencipta subuh dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Cuma 1 Allah menyebutkan kebesarannya, tapi ketika menyebutkan kejahatan, bisikan yang ada di setan yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah, Allah menyebutkan terlebih dahulu 3 kehebatannya. Artinya apa? Bisikan setan di hati ini lebih dahsyat, begitu. Gak bisa kamu ruqyah. Makanya kasus-kasus seperti itu banyak yang tertipu, praktisi yang tertipu, apalagi ahli supranatural yang awam agamanya, begitu. Susah. Ciri-cirinya bisa dibacain ruqyah nggak mempan, senyum-senyum lalu ngikutin bacaan kamu, gitu. Atau begini, baru kali ini ada peruqyah yang bisa bicara dengan saya, nah, yaitu kamu. Nah, itu ciri-ciri setan untuk menjatuhkan diri kamu. Hanya kamu yang bisa meruqyah saya, hanya kamu yang bisa berbicara, berdialog dengan saya, baru kali ini kamu yang bicara sama saya.
Nah, ini sudah ciri-ciri yang sangat akurat bahwa makhluk itu makhluk yang bersifat syaitani. Di atasnya jin sudah mirip iblis, mirip iblis, gampang mengitipu, tipu muslihatnya itu dahsyat. Itu. Saya leluhurnya jaga anak ini karena wanita ini wanita yang istimewa dan dia sedang diincar oleh pasukan dajjal. Nah, itu ciri-ciri dia ini dikuasai oleh setan di hati yang mengetahui strategi kamu, yang mengetahui strategi diri kamu. Mungkin dia sering nonton YouTube kamu, mungkin dia sering dengan ceramah kamu, strategi penanganannya itu dia sudah ketahui. Maka untuk mendapat perhatian, masuk ke strategi itu. Saya ini, anak ini, wanita ini adalah wanita istimewa, wanita yang diincar oleh pasukan Dajjal misalnya. Kamu harus lindungi dia, harus perhatikan dia. Tujuannya apa? Supaya rumah tangga kamu berantakan. Dielu-elu, dipuji-puji diri kamu terlebih dahulu supaya naik. Nanti setan ini bisa ngontrol kamu. Jadi bukan kamu yang ngontrol setan, tapi setan ini yang ngontrol kamu. Paham nggak? Anak ini harus dibawa ke kiai, anak ini harus dibawa ke sini, anak ini harus dibelikan ini, anak ini harus di rumah kamu. Dia harus dijaga karena setiap saatnya dia diincar oleh pasukan dahsyat ini. Hati-hati. Ini akhirnya kamu percaya. Artinya apa? Kamu dikontrol oleh dia yang ada di hatinya, ada di dadanya, khanas tadi itu. Nanti akhirnya retak rumah tangga kamu. Istri kamu cemburu, kemudian terjadi rasa suka antara kamu dengan dia dan lain sebagainya. Intinya kalau ada pasien jinnya ini memuji-muji kamu, berhati-hati. Paham? Oi. Paham? Baru kali ini kamu yang bisa bicara dengan saya, Nyi Ratu. Jadi hati-hati, ini sudah strateginya ini untuk masuk ke strategi kamu. Untuk masuk ke strategi kamu, akhirnya nanti kamu bisa dikontrol. Paham nggak? Dia mengaku-ngaku sebagai leluhur terah, misalnya terah Sunan Kalijaga, terah ini, terah itu. Hati-hati. Paham? Makanya setiap penanganan saya nggak pernah itu memastikan 100%. Ikutin aja alurnya. Kalau seandainya dia terah, kemudian dia keluar, pernah nggak saya hormat sama terah-terah yang ngaku turunan Sunan Ampel, turunan dia Wali Al-Banjari, terus saya ngomong hormat itu? Iya, nggak pernah. Biasa aja. Malah saya suruh sifat, sudah pergi. Malah begitu saya. Coba perhatikan penanganan saya. Nggak pernah saya tunduk begitu. Dia mau ngaku keturunan Sunan Ampel, dia mau ngaku terah ini. Tidak pernah saya memastikan 100%. Yang masuk sukmanya dukun ini, dukun itu. Nggak pernah kita memastikan 100%, tidak pernah. Ikutin aja. Untuk melihat. Ya. Hipotesis aja gitu, untuk melihat berikutnya seperti apa penanganannya nanti. Oh, ini cuma, jadi ada dua gitu. Misal, saya mimpi kiai 3 kali, ditangani sama kiai, diselamatin sama kiai. Yang keempatnya saya mimpi abah kiai menyelamatkan saya. Dilihat ini. Ternyata ngejar-ngejar saya ingin dinikahkan, misalnya janda misalnya. Janda lagi. Berarti ini dirinya sendiri, bukan makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Paham nggak? Dia mengarang-arang cerita. Tapi ada makhluk juga, ada makhluk mengontrol diri. Biasanya ini ciri-cirinya itu dia berkata itu dengan kata-kata
kinaya atau isti'arah. Ini syaitan yang sejak dari Nabi Adam itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa isti'arah. Iblis yang menampakkan wujud manusia kepada orang-orang soleh juga bahasanya dengan kadang-kadang pakai bahasa kinaya. Di kitab-kitab atau wala. Anak ini bukan anak sembarangan. Anak ini separuh manusia, separuh jin. Itu artinya separuh sadar, separuh tidak sadar dikuasai oleh setan itu. Paham nggak? Itu. Artinya kamu jangan bergaya dengan omongannya. Itu kinayah. Woi. Paham nggak? Kamu belum mulai udah lapar. Belum mulai udah lapar makanya. Nggak enak mikirnya. Oi. Nggak ada pengaturannya itu. Paham nggak kira-kira ini? DPR saya. Ya, karena makhluk yang ada dalam tubuhnya ini yang mengontrol, menggunakan pasien itu baik laki atau perempuan. Kalau perempuan itu arah pasangan. Kalau nggak ada perhatian, dia akan menjadi perhatian yang lainnya. Kalau suaminya jarang memperhatikan, maka si perempuan itu akan mencari perhatian orang lain. Dia menggunakan wanita itu, dia berkata-kata, anak ini harus dijaga. Dia sedang bermasalah dengan suaminya. Suaminya tidak memberi nafkah sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kasihan, dia punya anak. Kasihan, dia dikejar-kejar, dia diincar, dia diancam. Tujuannya apa? Menggunakan pasien itu untuk mempengaruhi, membuat isu fitnah kepada praktisi. Paham nggak? Jadi kalau ahli supranatural atau mungkin praktisi yang awam pasti tertipu. Oh, ternyata saya istimewa. Kenapa kamu bisa berbicara dengan saya panjang waktu tidur misalnya? Karena kamu ada tersunan kaca. Dia senang dia. Akhirnya dia sibuk mencari-cari masalah. Dan dia akhirnya mengaku dirinya ini adalah keturunan sunat. Paham nggak ini? Harus dipahami. Makanya berlindung dari kejahatan ini terlebih dahulu sebutkan tidak ada hebatan. Aku berbinas, soal berbinas, pengatur manusia. Yang mengatur sebenarnya siapa? Yang mengatur kondisi kamu siapa? Balikin nas, raja manusia. Kamu harus tunduk sama siapa? Bukan tunduk sama was-was. Bukan tunduk sama siapa? Ilahi nas, Tuhan manusia. Yang harus kamu sembah itu bukan was-was kamu, tapi Allah baru menyebutkan min syarril waswasil khannas. Ini artinya apa? Besarnya tipu daya muslihat bisikan yang ada di hati ini sampai Allah menyebutkan 3 kehebatan besar. Tapi untuk menundukkan sihir ukur gampang, menyebutkan 1 kehebatan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Artinya apa? Gampang kalau kalian dukun sihir santet, praktisi pemula juga bisa. Tapi kalau untuk khonas salah. Untuk khonas maka harus betul-betul mujahadah. Makanya sering saya katakan, ada makhluk yang nggak bisa dikeluarkan dalam tubuh kita dengan ruqyah model apapun. Mau kamu bertapa di gunung selama 10 tahun, ya, mau kamu PPKN di Gunung Salak, ya,
baca tawasul ini dan itu bertahun-tahun, nggak bisa. Tapi harus dengan ilmu dan seperti ini ilmu harus hati-hati. Paham gak ini? Semuanya ini praktis. Makanya ini penting sekali kita kumpul-kumpul seperti ini supaya menguatkan mujahadah kita, menguatkan ilmu. Kita dapat ilmu dari penjelasan-penjelasan, nasihat-nasihat